Bahrain auto panik, AFC langsung ambil keputusan begini. Jelang laga timnas Indonesia versus Bahrain. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) akhirnya membuat keputusan perihal pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain tahun depan. AFC memberikan lampu hijau agar laga yang digelar pada 25 Maret 2025 itu bisa berlangsung di stadion utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta lokasi penyelenggaraan matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 itu sebelumnya memang jadi tanda tanya. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) mengajukan kepada AFC agar pertandingan tandang melawan timnas Indonesia pada Maret mendatang digelar di tempat netral. Permintaan itu dikirimkan oleh BFA karena ketakutan mereka terhadap keamanan timnas Bahrain selama di Jakarta. Kekhawatiran muncul menyusul banyaknya serangan cyber warganet Indonesia di media sosial yang mengarah ke personal dan bahkan ancaman pembunuhan. Serangan siber oleh warganet Indonesia itu muncul gara-gara timnas Indonesia gagal menang atas Bahrain pada 10 Oktober lalu. Kala itu, skuad Garuda nyaris mengalahkan Bahrain dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan unggul 1-2 dalam 90 menit waktu normal. Namun, saat laga memasuki injury time, Bahrain berhasil membobol gawang timnas Indonesia. Tapi, gol itu menuai kontroversi karena tercipta pada menit ke-90+9. Padahal tambahan waktu yang diberikan perangkat pertandingan hanya 6 menit. Kini, setelah kurang lebih 2 pekan, AFC akhirnya buat keputusan. Dia merestui PSSI untuk menggelar pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain tetap di Jakarta. Keputusan itu disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi saat menghadiri Member Associations and Regional Associations Presidents and General Secretaries yang digelar AFC di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 30 Oktober hingga 1 November 2024. Menurut Yunus Nusi, AFC sudah beri lampu hijau. Tapi mereka memiliki satu syarat yang harus dipenuhi oleh PSSI dan Indonesia saat menjadi tuan rumah melawan Bahrain nanti. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Sri Winsor John, ingin PSSI dan supporter timnas Indonesia saat laga kandang di Stadion Gelora Bung Karno diharapkan menjadi tuan rumah yang baik dan menghindari hal-hal yang kiranya merugikan timnas Indonesia dan PSSI sebagai tuan rumah, kata Yunus dalam keterangan resmi PSSI. Untuk itu, kata Yunus Nusi, PSSI akan layani dan terima setiap tim tamu dengan sebaik mungkin yang bermain di Indonesia. PSSI dan Indonesia harus membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan Bahrain tidak akan terjadi di Indonesia, imbuhnya. Selain itu, Yunus juga berharap agar AFC dan FIFA memaklumi respon dari masyarakat bola dan netizen Indonesia yang berlebihan saat kegagalan timnas Indonesia menang lawan Bahrain beberapa waktu lalu. Menurutnya, itu bukti dari besarnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap timnasnya. Makanya, PSSI ingin wasit yang bertugas memimpin pertandingan dengan baik sesuai law of the game, katanya. Ketika timnas Indonesia kalah dari Cina, netizen dan masyarakat Indonesia menerima dengan baik bahkan memuji kepemimpinan wasit. Hal tersebut yang kami sampaikan ke AFC, tukas Yunus Nusi. Di lain sisi, timnas Indonesia akan tetap diarsiteki oleh Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024. Pelatih berusia 54 tahun tersebut diizinkan untuk memilih pemain dari kategori U23 maupun senior. Sebelumnya, siapa yang akan melatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024 masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Hal ini disebabkan oleh fokus Shin Tae-yong yang saat ini alarm pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga pernah menyatakan bahwa timnas Indonesia akan mengandalkan pemain U23 dalam ajang Piala AFF 2024. Keputusan ini diambil karena Piala AFF 2024 bukanlah prioritas utama bagi PSSI.
Selain itu, pemilihan pemain U23 juga bertujuan untuk mempersiapkan tim menuju Asia Games 2025 yang akan diselenggarakan di Thailand pada bulan Desember 2025. Piala AFF 2024 yang diselenggarakan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, tidak termasuk dalam agenda resmi FIFA. Hal ini berarti bahwa klub-klub tidak diwajibkan untuk melepaskan pemain mereka untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Tugas dari pelatih Timnas Indonesia kan di tangan Shin Tae-yong, ungkap Arya saat penutupan Media Cup 2024 di Jakarta pada Rabu malam 30 Oktober. BWIB, ia menambahkan, untuk pemainnya terserah Shin Tae-yong, ketersediaan pemain silakan, jadi semua. Kan kami tidak mau ikut campur. Lebih lanjut, Arya menjelaskan, terserah Shin Tae-yong, dia mau menurunkan pemain yang mana. Terserah dia sebagai pelatih Timnas Indonesia. Mengenai target di Piala AFF 2024, Arya menyatakan, belum dibahas. Timnas Indonesia sendiri akan tergabung dalam grup B Piala AFF 2024, di mana skuad Garuda akan bertanding melawan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan Timnas Indonesia akan berkumpul 5 hari sebelum melawan Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Soal waktu berkumpul ini, Arya memastikan sudah cukup. Dengan begitu tidak diperlukan menggelar pemusatan latihan TC untuk persiapan 2 pertandingan melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi 19 November. Kesiapan saya rasakan pemain kita semua profesional. Mereka bermain di klub-klub profesional juga, levelnya udah tinggi juga. Nggak ada TC-TC-an, jadi nggak akan ada yang mengganggu liga. LIB nggak diganggu, apapun nggak diganggu. Ucap Arya di Jakarta Kamis 30 Oktober. Dipanggil mungkin H-5 atau mungkin H-4 sampai di Indonesia. Dan mereka cukup dengan latihan-latihan strategi, habis itu sudah bisa ikut langsung tanding. Jadi kita udah siapin semua juga. Arya juga menjanjikan akan bertindak sebagai tuan rumah yang baik saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. 2 tim itu digaransi akan merasa nyaman saat berada di Indonesia. Untuk tamu kita pasti bikin baik. Kan tahu ya, Indonesia itu kan sangat baik dalam menjamu tamu. Gimana supaya nanti Jepang, kemudian Arab Saudi juga nyaman di Indonesia? Itu yang akan kita usahakan, katanya. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat kelima klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda mengoleksi 3 poin dari 4 pertandingan. Timnas Indonesia ditargetkan bisa meraih poin saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Tambahan poin diperlukan untuk bisa finish di posisi 4 besar klasemen. Di sisi lain, Shin Tae-yong dengan tegas menyatakan kalau mereka saat ini mengincar poin penuh saat melawan Cina dan Bahrain. Namun, Shin Tae-yong juga membidik Arab Saudi untuk skuad Garuda bisa meraih poin penuh. Timnas Indonesia tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisa dibilang, skuad Garuda menjadi tim kuda hitam karena paling minim pengalaman dibanding lawan yang lain.